Good morning, students. How are you? Okay. I hope all of you are fine ya. Saya harap semuanya sehat selalu bersama keluarga. Oke, anak-anak tetap jaga protokol COVID-19 ya. Pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Oke. Kita kali ini akan belajar tentang the name of public building. Oke. Halo murid-murid ibu yang terpelajar. Assalamualaikum. Video kali ini ibu akan lanjutkan materi This is my word, chapter 4 pada buku When English Rings a Bell untuk siswa kelas 7 junior high school. Dan materi kita kali ini adalah the names of public buildings, khususnya pembahasan these, that, those yang merupakan demonstrative pronouns. Are you ready to study? Let's check it out. Well, murid ibu yang terpelajar, silakan buka buku halaman 66 pada buku When English Rings a Bell. Observing and asking questions. Mengamati dan bertanya. We will learn to tell the names of public buildings. Kita akan belajar menyebutkan nama-nama dari public building atau gedung-gedung publik ya. Here are what we will do. Berikut apa yang akan kita lakukan. First, pertama, we will listen to our teacher say the names of the public buildings. Kita akan dengarkan guru kita mengatakan nama-nama dari gedung-gedung publik in the picture yang ada pada gambar. Then, kemudian, we will repeat the words after the teacher one by one. Kita akan ulangi kata-kata yang disebutkan guru satu demi satu. We will say the words loudly, clearly, and correctly. Kita akan sebutkan kata dengan lantang, jelas, dan tepat. Oke, murid ibu, are you ready? Oke, ini gambar nomor 1. Ayo, ini namanya bank ya. Bank itu tempat kita nyimpan uang. So, ibu akan bilang seperti ini. This is a bank. This is a bank. This is a bank. Oh, sorry, salah ketik. This is a bank. Ini artinya adalah ini adalah bank. Oke, nomor 2. This is tax office. This is tax office. Ya, yang gambar yang ini ya. Oke. This is tax office. This is tax office. Ibu buatkan. This is tax office. Ini merupakan gedung pajak. Gambar berikutnya. This is post office. Yang ini ya. This is post office. Oke, ibu tuliskan. This is post. Oh, yes. Post office. Oke, gambar berikutnya. This is hospital. This is hospital. Ini hospital. Ketikkan. This is, oh, ini yang di atas salah ya. Oke. This is hospital. This is hospital. Yang mana? This is hospital. Ini hospital. Kita lanjut gambar berikutnya. Oke. Ini kira-kira apa ya? Sekolah ya. Nah, this is a school. This is a school. Ini sekolah. Berikutnya, ini gambarnya kira-kira apa? Police station. Police station, sorry. This is police station. This is police station. Police station itu adalah kantor polisi. This is police station. Oke, murid-murid ibu, dari tadi ibu sudah menjelaskan nama gambarnya bank, tax office, post office, rumah sakit, hospital. Namun, yang perlu murid ibu perhatikan ini ada this is,
And this is, itu artinya ini. This ini merupakan demonstrative pronouns dalam bahasa Inggris. Kalau kita ingin menunjuk jauh, maka dibilang that is a bank. Itu adalah bank. Bedakan, this is artinya ini, berarti dekat dengan kita. That is, itu artinya itu, berarti jauh dari kita. Nah, this dan that itu merupakan demonstrative pronouns untuk menunjukkan jarak. Demonstrative pronoun. Nah, murid Ibu, penjelasan demonstrative pronouns akan Ibu jelaskan detail. Berikut penjelasannya. Demonstrative pronoun disebut juga dengan kata ganti petunjuk dalam bahasa Indonesia. Apa itu demonstrative pronoun? Fungsinya adalah untuk menunjuk atau menandai secara khusus orang atau benda tergantung jumlah dan jarak bendanya. Demonstrative pronoun atau kata ganti petunjuk diantaranya these, artinya ini, that, those, artinya itu. This dan these itu untuk menunjukkan jarak yang dekat. Sedangkan that dan those itu untuk menunjukkan jarak yang jauh. Nah, murid Ibu, this dan these yang maknanya ini, that dan those yang maknanya itu, kita harus perhatikan juga jaraknya. Jarak dekat, this dan these, jarak jauh, that dan those. Nah, perhatikan contoh penggunaan this dan that. Ingat, this ini jarak dekat dan those ini untuk jarak jauh. Sekarang, maksudnya jarak jauh adalah bendanya ditunjuk dengan jauh, ini ditunjuk dengan dekat. Contoh, this is a bank. Nah, berarti benda itu dekat dengan kita. Ini bank. Sedangkan benda itu jauh dari kita, that is a bank. Itu bank. Oke. Dan perhatikan juga ada is di sini sebagai predikat dari kalimat ini. Kenapa menggunakan is? Karena bendanya atau buildingnya di sini hanya satu saja. Jadi that dan this itu untuk singular. Oke, tulisannya gini ya, singular. Nah, sekarang kita masuk ke contoh berikutnya. Contoh pertama, these are public buildings. Ya. So, these are public buildings. These di sini karena dekat dengan kita. Kenapa menggunakan these? Karena gedungnya ada dua ini, jamak. Maka menggunakan these. Ini gedung publik. Kenapa menggunakan are? Karena dia jamak. Nah, ini harus connect ya. These teman dengan are. Sekarang yang jauh. Those are public buildings. Ada S ya, karena jamak. Di sini juga ada S karena jamak. Jamak maksudnya gedungnya lebih dari satu. Those are public buildings. Itu kantor atau gedung publik. Ya. Nah, ini artinya itu. Those artinya itu. Sedangkan these artinya ini. Ini berarti dekat, itu berarti jauh dengan kita. Ingat kembali menggunakan to be are sebagai predikat karena those itu jamak. Dan di belakangnya nama gedungnya
atau bendanya harus berakhiran S untuk menunjukkan dia jamak. Oke, kesimpulannya, demonstrative pronouns, kata ganti penunjuk, this dan that menggunakan is. These dan those menggunakan are. Is dan are merupakan to be yang berfungsi sebagai predikat di dalam kalimat tersebut. Well, murid ibu, kita masuk ke buku When English Rings a Bell halaman 67. Observing and asking question. Mengamati dan bertanya ya. We will learn to tell locations of the public buildings. Kita akan belajar menyebutkan lokasi atau letak dari gedung publik. Here are what we will do. Berikut apa yang akan kita lakukan. It is about the public buildings in the pictures above. Ini berkaitan tentang gedung-gedung publik yang ada di pada gambar di atas. Artinya pada gambar halaman 66 ya, yang ini ya. Yang tadi ini bank, tax office, post office, hospital. Oke, kita lanjut membaca perintahnya. First, pertama, we will listen carefully to our teacher read the conversation. Kita akan mendengarkan atau kita akan mendengar dengan hati-hati mendengarkan guru kita membaca percakapan. Second, kedua, we will repeat each conversation after the teacher sentence by sentence. Kita akan mengulangi percakapan setelah guru menyebutkan kalimat demi kalimat. Then, kemudian, in groups, we will play the rules of the speakers in their conversation. Di dalam kelompok, kita akan bermain peran menggantikan penutur di dalam percakapan. We will say the words loudly, clearly, and correctly. Kita akan sebutkan kata-kata dengan lantang, dengan jelas, dan dengan tepat. Oke, ini percakapan antara father and son, ayah dan anak. Do you see this building on the left? Apa kamu melihat gedung ini di sebelah kiri? Apakah kamu melihat gedung ini di sebelah kiri? Nah, seperti itu ya. Yes. What is this building? Ya. Gedung apakah ini? This is a bank. Ini bank. I see. Saya paham. This building on the left is a bank. Gedung ini di sebelah kiri kita merupakan bank. Nah, di sini ada yang Ibu jelaskan tadi, yaitu this is a bank. Oke. Kenapa this? Berarti si ayah menunjuk dengan jarak yang dekat. This is the bank. Dan kemudian kenapa menggunakan to be is? Karena dia tunggal atau singular. So, this is a bank. Seandainya kantor atau building bank itu lebih dari satu, maka bisa dibilang these are bank. Nah, ada is di belakang, to be-nya are sebagai predikat, dan subjeknya this, demonstratif ini ya, demonstrative pronoun, kata ganti penunjuknya menggunakan this sebagai penunjuk jamak. Oke, kita masuk ke percakapan kedua. What about that building next to the bank? Bagaimana dengan gedung yang berada di sebelah bank? That is a post office. Itu kantor pos. I see, saya paham. That building next to the bank is a post office. Gedung itu yang berada di sebelah bank merupakan kantor pos. Right, benar. The bank and the post office are next to each other. Bank dan kantor pos berada next to each other, ya, bersebelahan masing-masingnya itu ya. So, di sini ada that is. That berarti gedungnya jauh dari si ayah, from the father.
and is menunjukkan dia singular. Well, then take a look at this example. Nah, coba perhatikan ini. The bank and the post office, ada dua building di sini. Maka wajib menggunakan to be are karena dia jamak. Okay, so we come to the next conversation, son and father. Percakapan berikutnya. And do you know that building on the right? Dan kamu tahu gedung apa di sebelah kanan? Across from the bank. Di seberang jalan. And the post office. Dan seberang jalan bank dan kantor pos. That building is a tax office. Nah, gedung itu merupakan kantor pajak. Let's see. That building. Ada pernyataan di sini atau subjeknya adalah that building. Ini merupakan bukan demonstrative adjective pronoun, tapi ini adalah demonstrative adjective. Ya, penjelasan ini nanti dijelaskan pada video berikutnya lebih detail. Tapi ini penunjuk juga bahwa gedung itu jauh dari si ayah dan menggunakan to be is. Kenapa? Karena gedungnya singular. Gedung itu merupakan kantor pajak. I know, saya tahu. That buildings on the right is a tax office. Gedung itu di sebelah kanan merupakan kantor pajak. Remember, ingat, the tax office is across from banks and the post office. Kantor pajak berada berseberangan atau seberang jalan dari bank dan post office. Coba kita cek gambarnya. Nah, ini oke, di sini post office, di sini bank. Berarti across ya. Nih, berseberangan dari post office. Oke, berseberangan jalan, across from. Now we come to the next conversation. And what about that building in front of us? Bagaimana dengan gedung itu yang ada di depan kita? That building ini demonstrative adjective ya, bukan pronoun. That is a hospital. Itu rumah sakit. Berarti ini jaraknya jauh dari si ayah. Oh ya, benarkah? That building is a hospital. Gedung itu adalah rumah sakit. Apakah gedung itu rumah sakit? Right, benar. That building is, harusnya ada, that building in front of us is a hospital ya. Gedung itu yang berada di depan kita merupakan rumah sakit. So, karena ini that, berarti dia singular, maka menggunakan to be is. Next, kemudian, and that building next to the tax office. Dan gedung itu yang berada di sebelah kantor pajak apa? That is a school. Itu merupakan sekolah. That is school. That is a school. Berarti jauh dari si ayah ya. I see. Oh, saya paham. So, the school is next to the tax office. Jadi, sekolah berada di sebelah kantor pajak. Ayo kita cek. Sekolah next to post office. Yes, ini post office and this is school. Nah, ini yang namanya next to. Bersebelahan ya. Oke. Oops. Dan ayah berbicara, menjawab, yes, it is to the right of the tax office. It di sini adalah pronoun, kata ganti dari the school. Berarti kalau kita terjemahkan, sekolah berada di sebelah
kanan kantor pajak. Next to is to the right. Sebelah kanan ya. Son, and what about that building across from the school on the corner? Bagaimana dengan that building? Building, gedung itu yang across from, berseberangan sekolah, dan di sebelah on the corner itu di sudut ya. That building is a police station. Gedung itu merupakan kantor polisi. Nah, that building di sini merupakan demonstrative adjective, bukan pronoun. Mengapa menggunakan to be is? Karena that penunjuknya singular. I see, saya tahu. So, the police station is across from the school. Jadi, kantor polisi berseberangan dari sekolah, ya. Right, benar. It is on the corner. It ini adalah pronoun, kata ganti dari the police station. Berarti artinya kantor polisi di sudut berseberangan across from the hospital to. Berseberangan dari hospital apa? Rumah sakit juga. Kita lihat apakah kantor polisi berseberangan. Oke, ini kantor polisi. Yes. Police station. Kemudian ini ada jalan. Ini ada jalan. Nah, dan ini merupakan rumah sakit. So, yang seperti ini disebut dengan across, ya. Ini across, berseberangan. Now kita lanjut ke halaman 68. Observing and asking question. We will learn to tell location of the building, public buildings. Kita akan belajar menyebutkan lokasi dari gedung publik. Here are what we will do. Berikut apa yang akan kita lakukan. It is again about the same buildings in the pictures above. Ya, sekali lagi ini berkaitan dengan gedung-gedung, beberapa gedung yang ada pada gambar di atas. Jadi gambar yang kita jelaskan tadi ya. First, pertama, we will plan what to say about each building in our notebooks, like the example. Kita akan merencanakan apa yang akan kita katakan tentang gedung, masing-masing gedung yang ada di dalam buku catatan kita, seperti contoh. Nah, ini will di sini salah ketik ini. Harusnya pakai will-nya gini ya. Berarti bukunya perlu diedit itu. Finally, terakhir, we will report all our buildings orally to the class. Kita laporkan temuan-temuan kita secara lisan di depan kelas maksudnya. We will use dictionary, gunakan kamus. We will spell the words, eja kata-kata, and use the punctuation mark correctly. Gunakan tanda baca yang tepat. We will also say each word loudly. Kita juga sebutkan kata dengan lantang, clearly, jelas, and correctly, tepat, dengan tepat. We will have any problems if we have any problems, jika kita punya masalah, we will go to our teacher for help. Kita tanya sama guru untuk mendapatkan bantuan. Let's see. Here we go. Nomor 1. The bank is on the left, next to the post office, across from the tax office. Bank sebelah kiri dan berada di sebelah kantor pos, berseberangan dari tax office. Nah, ini penunjuk dari lokasi. On the left sebelah kiri, next to bersebelahan, across from berseberangan. Contoh kedua, the post office is next to the banks, across from the tax office. Kantor pos di sebelah bank, berseberangan dari kantor pajak. Nah, lokasinya adalah next to, sebelah, across from, berseberangan. So, untuk menjelaskannya, the bank itu subjek,
is predicate. Kenapa pakai is? Karena banknya cuma satu, jadi singular. The post office itu merupakan subjek, is predicate atau to be-nya. Sama ya, ini sama-sama to be, fungsinya juga sebagai predicate. Kenapa pakai is? Karena kantor office-nya, post office-nya hanya satu, tunggal. Oke, dan yang dan lokasi penunjuknya next to, across from itu perlu diingat ya. On the left, sebelah kiri. Kalau sebelah kanan, on the right. Next to, bersebelahan. Boleh juga dengan ini, beside. Nah, yang lainnya. Oke, across from. Nah, kalau di depan, in front of. Kalau sebelah kanan apa tadi? On the right. Ini sebelah kanan. Okay, students, that's all about our lesson today. Semoga penjelasan ini jelas dan sampai jumpa pada video berikutnya. See you, bye-bye. Assalamualaikum. See you for the next lesson. Bye. Mari berbagi ilmu. Yola Merina Media.